Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir, ketinggian air mencapai 1 meter. Beginilah suasana permukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait curah hujan tinggi dan banjir yang melanda Jakarta, kita akan terhubung dengan Ibu Dwi Korita. Selamat malam, Ibu Dwi. Selamat malam, Mas Gede Satria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi Korita, kita tahu bahwa beberapa hari ini curah hujan ini cukup tinggi ini. Apakah ini merupakan sebuah fenomena alam tersendiri? Lalu bagaimana Ibu menjelaskan apa yang terjadi curah hujan yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta dan Indonesia sekitarnya? Ibu, silakan. Baik, jadi background-nya ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Jadi sepertinya kemaraunya itu akan dimeriahkan dengan hujan-hujan yang di atas normal secara musim. Kemudian secara harian itu juga ada dinamika di atmosfer. Ya. Nah, antara lain penyebab apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kami sampaikan peringatan dini pada tanggal 28 Juni ya, yang berlaku hingga hingga sepekan ya, yaitu terjadinya beberapa fenomena atmosfer yang cukup kompleks, antara lain ini ya, antara lain terbentuknya sirkulasi siklonik yang terjadi di sebelah barat Bengkulu, dan juga adanya badai tropis di wilayah utara Indonesia. Nah, adanya interaksi antara sirkulasi siklonik dan pengaruh badai tropis ini membelokkan angin yang bertiup dari wilayah selatan Indonesia, angin dari arah timur, ini mengalami pertemuan dengan angin dari wilayah barat, kemudian membelok, bergerak ke arah, jadi menyeberang ke arah utara. Poinnya saat terjadi pertemuan angin dan pembelokan, disitulah terjadinya penumpukan awan-awan hujan karena terjadi perlambatan.
Jadi stagnan, seakan-akan tuh stagnan pada di situ. Karena ada dinamika tadi, adanya badai tropis di utara wilayah Indonesia, lalu sirkulasi siklonik di sebelah barat Bengkulu. Kemudian juga terjadinya gelombang atmosfer bersamaan dengan terjadinya Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan awan-awan hujan dari arah Samudra Hindia. Semua itu berinteraksi sehingga meningkatkan intensitas pembentukan awan-awan hujan, diperparah kondisi suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia ini masih hangat. Sebetulnya suhunya tidak sehangat itu. Kenapa demikian? Karena ternyata monsun atau angin yang bergerak masuk dari Australia, harusnya angin itu yang membawa kemarau. Tetapi angin itu sekarang lemah, tidak sanggup untuk melawan fenomena yang terjadi di Indonesia tadi. Nah, ini memperparah situasi sehingga kami di tanggal 28 Juni itu keluarkan, diprediksi sepekan itu akan terjadi peningkatan curah hujan. Kami keluarkan peringatan dini dan kami ulang 3 Juli. Ekstrim itu diprediksi masih akan terjadi dan kami memprediksi hal ini di wilayah Indonesia Barat masih terus akan terjadi hingga tanggal 8, bisa berlanjut menjelang tanggal 10. Namun setelah tanggal 10, fenomenanya itu bergeser. Kalau sekarang kan bagian selatan Indonesia Barat. Nah, nanti diprediksi akan setelah tanggal 10, ini bergeser ke arah Indonesia Tengah ya. Antara lain bisa ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram dan Maluku Tengah, dan akhirnya ke arah wilayah Indonesia Timur di Papua. Ini diprediksi sampai tanggal 12 ya. Dari hari ini sampai tanggal 12, wilayah Indonesia Barat itu sampai tanggal 8, 9, kemudian setelah itu bergerak ke tengah dan ke timur. Demikian. Ya, Ibu, artinya hingga tanggal 12 nanti akan terjadi curah hujan yang masih cukup tinggi begitu ya Bu ya. Lalu langkah-langkah apa nih Bu yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah Provinsi Jakarta maupun BPBD untuk menyambut curah hujan yang masih tinggi hingga tanggal 12 nanti ini? Kalau wilayah DKI dan Jawa Barat itu insya Allah prediksi kami sampai tanggal 8 paling tidak maksimum tanggal 9. Ya. Prediksi kami. Nah, setelah itu bergerak ke arah Indonesia Tengah, antara lain di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya, juga di Maluku bagian tengah, dan akhirnya nanti terakhir ke Papua. Apa yang harus diantisipasi? Karena peringatan dini ini sudah kami sampaikan, kami mohon untuk pemerintah daerah yang terdampak, ya sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi risiko terjadinya banjir. Misalnya seperti yang dilakukan DKI. DKI itu sebenarnya sudah berkoordinasi dengan BMKG, meskipun tidak ada banjir pun juga berkoordinasi. Jadi antara menyiapkan pompa-pompa, membersihkan ini channel-channel itu ya. Kemudian tidak membuang sampah gitu ya. Jadi langkah-langkah juga ini memangkas pohon-pohon ya, ranting-rantingnya yang sudah rapuh karena bisa disertai angin kencang ataupun kilat petir. Ini bisa terjadi. Dan saat ini juga terjadi purnama. Sehingga banjir rob itu juga bersamaan bisa terjadi. Jadi banjir rob ini akan menghalangi aliran air dari darat menuju ke laut. Dari sungai menuju ke laut ataupun banjir dari darat menuju ke laut. Sehingga air akan stagnan, gitu ya, dihalangi. Hal itu yang harus diantisipasi. Tanggul-tanggul diperkuat karena biasanya desakan air cukup kuat. Diperparah kalau sampai tanggulnya jebol. Nah, ini semakin parah lagi. Jadi mohon mitigasinya adalah mengantisipasi skenario terburuk yang kemungkinan terjadi, itu kombinasi antara banjir dari darat, kemudian juga gelombang tinggi dari laut, plus banjir rob. Iya. Ini mohon diantisipasi, demikian. Betul, Ibu, kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah ini merupakan pergeseran musim hujan ini merupakan anomali tahunan atau ada
indikasi dari perubahan iklim jangka panjang sih, Bu? Kami mencatat ini anomali yang tidak terjadi setiap tahun. Ini kami masih mengkaji kenapa hal itu terjadi. Antara lain itu tadi kemungkinan ini salah satu, kami belum fix ya, belum sampai pada kesimpulan akhir, tapi ada kecurigaan, ada dugaan melemahnya monsun Australia tadi ini yang juga berdampak semakin menghangatnya suhu muka air laut dan pembentukan jadi udara di Indonesia ini saat ini sangat lembab. Kelembapannya mencapai 94%. Ini kelembapan yang sangat tinggi dan kelembapan ini memacu pertumbuhan awan-awan hujan. Seperti itu. Nah, apa penyebab semuanya? Ini kami masih mengkaji ya. Ini mungkin nanti kami juga dengan para pakar baik di BMKG ataupun dari berbagai lembaga penelitian ya, baik di perguruan tinggi. Jadi biasanya kami melakukan kajian bersama. Demikian. Namun prediksinya ini diprediksi akan berlangsung sampai Oktober, meskipun Agustus ini diprediksi karena puncak musim kemarau. Jadi semoga sedikit curah hujan sedikit melemah ya, karena itu puncak musim kemarau harusnya. Itu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita atas informasi dan waktu Anda bergabung bersama kami di iNews. Selamat bertugas kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.